Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Muzakir Hari, ingin menyampaikan atau menginformasikan kepada teman-teman tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Yang pertama, pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan evaluasi beserta profesionalitasnya. Kemudian yang kedua, memuaskan indikator atau merumuskan indikator mengacu pada tabel spesifikasi di atas. Guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetisi dasar atau KD kompetisi dasar dari masing-masing materi pelajar. Indikator yang dirumuskan harus mengabarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Kemudian yang ketiga, merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes dan pilihan ganda dan lain-lain. Kemudian yang keempat, melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Kemudian yang kelima, melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses kualifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang keenam, memperbaiki soal. Berdasarkan hasil analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir soal yang sudah baik, yang belum baik, atau yang perlu dibaiki, atau yang harus atau perlu untuk diperbaiki, dan butir soal yang wajib dikeluarkan dari instrumen. Kemudian yang ketujuh, melakukan tes. Setelah mendapatkan instrumen yang berkualitas atau butir soal yang baik, maka dilakukanlah tes. Selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir soal yang sudah diperbaiki. Kemudian yang terakhir yaitu menafsirkan hasil tes. Menafsirkan hasil tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh dari nilai. Kemudian kita akan membahas tentang analisis tes belajar. Apa itu analisis tes belajar? Kenapa kita harus menganalisis tes belajar? Setelah pengembangan hasil tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilakukan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar, segala kelebihan dan kekurangannya tersebut. Kemudian selanjutnya, analisis pola jawaban soal. Analisis pola jawaban soal ini adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal-soal pilihan ganda. Kemudian analisis validitas tes. Validitas, kita harus ketahui dulu apa itu validitas. Validitas berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa berarti sahih atau tepat. Sedangkan menurut istilah valid berarti mampu mengukur apa seharusnya yang ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan atau tingkat kesohihan atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian yang terakhir, analisis reliabilitas tes. Secara bahasa reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti andal atau terpercaya. Sedangkan segi istilah, reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat
konsisten hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. Mungkin itu saja rangkuman atau PPT untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.